Motif pelaku pembunuhan bocah dalam karung, ngintip sambil rekam korban. Motif pelaku pembunuhan bocah perempuan berusia 9 tahun di Pemalang, Jawa Tengah, hingga kini masih diselidiki pihak kepolisian. Pelaku pembunuhan bocah 9 tahun di dalam karung di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah diduga karena kecanduan film porno. Polisi menetapkan satu orang sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus pembunuhan seorang anak yang ditemukan dalam karung di Pemalang, Jawa Tengah. Anak yang berkonflik dengan hukum ini diketahui masih berusia 16 tahun. Pelaku mengaku melakukan aksinya karena kecanduan menonton film dewasa yang berujung pada pembunuhan korban. Selain itu, polisi sempat kesulitan karena anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak menunjukkan hal yang mencurigakan, bahkan sempat membantu polisi mencari korban. Anak berhadapan dengan hukum, ABH sendiri merupakan tetangga korban yang juga bekerja paruh waktu di sebelah rumah korban. Ada dugaan pula jika korban berinisial SS tersebut sempat dicabuli pelaku yang diketahui masih di bawah umur itu. Dugaan tersebut muncul setelah melihat kondisi kasur dalam kamar yang terlihat basah. Diketahui, insiden bocah 9 tahun, diduga korban pembunuhan, ditemukan meninggal dunia dalam karung terjadi tepatnya di Desa Kaliparu, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024, malam. SS sempat dinyatakan hilang lantaran sejak pagi kedua orang tuanya tak menemukan batang hidung sang anak. Ironisnya korban ditemukan di dapur rumahnya Desa Kaliparu, Kecamatan Ulu Jami dalam keadaan terbungkus karung. Rizka Septia Ningrum, 18, kakak korban menceritakan, adiknya tersebut sempat dinyatakan hilang sejak Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024, pukul 10 pagi dan baru ditemukan pada Minggu malam sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat ibu pulang dari pasar, adik saya dicari kemana-mana tidak ketemu, kata Rizka Septia Ningrum, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Ia menceritakan, pada saat itu ia menolak diajak ibu ke pasar dan memilih menonton televisi di rumah. Kemudian saat ibu pulang belanja dari pasar, keadaan rumah sepi dan televisi masih menyala, namun adiknya itu sudah tidak ada. Dicari-cari tidak ketemu. Akhirnya dinyatakan hilang dengan keadaan rumah sudah acak-acakan mulai dari lemari, hingga kasur tempat tidur adiknya juga dalam keadaan basah. Anehnya tidak ada barang berharga yang hilang. Saya kira bermain ke rumah nenek, namun saat dicari di lingkungan sekitar, tidak ditemukan keberadaannya, ucapnya. Korban ditemukan ayahnya dalam keadaan terikat tali, dan meringkuk di dalam karung dengan tubuh yang sudah berwarna biru. Lalu, bagian mulut mengeluarkan darah serta berbusa. Saat ditemukan posisi tubuh korban seperti bersimpuh, ayah menemukan karung yang mencurigakan teronggok di antara gudang yang dekat dapur rumah. Setelah dibuka, ternyata anaknya yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, ucapnya. Jenazah korban akhirnya dievakuasi ke RSUD Ashari Pemalang untuk proses autopsi guna mengungkap penyebab kematian pelajar kelas 4 SD. Berdasarkan data yang diterima, polisi mengamankan tetangga korban berinisial G yang belum diketahui keterlibatannya dalam kasus dugaan pembunuhan sadis tersebut. Pembunuhan bocah dalam karung, pelaku panjat dinding untuk masuk rumah korban. Kasus penemuan mayat seorang anak dalam karung di gudang rumahnya di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, akhirnya terungkap. Polres Pemalang menetapkan seorang anak berinisial ABH sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan dan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penangkapan ABH dilakukan pada Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Andika Oktavian Saputra, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Berdasarkan pengakuan saksi dan alat bukti yang ditemukan, kami meningkatkan status salah seorang anak saksi menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau tersangka, kata Andika. Tersangka ABH, yang merupakan tetangga korban dan masih berstatus pelajar, diketahui bekerja paruh waktu di rumah sebelah rumah korban. Andika mengungkapkan bahwa pada saat kejadian, ABH memanjat dinding rumah korban untuk memasuki rumah tersebut. Ketika itu, korban sedang sendirian di rumah karena ibunya sedang pergi ke pasar. Ibu korban sempat mengajak korban untuk ikut, namun korban memilih tetap di rumah untuk menonton TV, ujar Andika. Setelah ABH berhasil masuk, korban diduga kaget dan berteriak. Namun, ABH segera membekap mulut korban hingga korban lemas. Usai melakukan perbuatannya,
ABH kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam karung dan meletakkannya di gudang belakang rumah. Karung yang berisi mayat anak tersebut ditemukan oleh ayah korban saat mencari anaknya di seluruh rumah, kata Kasat Reskrim. Atas perbuatannya, ABH dijerat dengan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI nomor 1 tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman untuk ABH adalah maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah, tambah Andika. Kasus ini mengejutkan masyarakat setempat, dan pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan seluruh kronologi kejadian. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan menjaga keamanan lingkungan demi mencegah kejadian serupa. Pelaku pembunuhan bocah 9 tahun dalam karung masih pelajar, terancam penjara 15 tahun. Kasus penemuan mayat seorang anak dalam karung di gudang rumahnya di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, akhirnya terungkap. Polres Pemalang menetapkan ABH atas dugaan tindak pidana pencabulan atau kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Andika Oktavian Saputra mengatakan, kasus terungkap setelah dilakukan berbagai rangkaian penyelidikan, serta pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi. Dari pengakuan saksi, serta ditemukannya sejumlah alat bukti, kami meningkatkan status salah seorang anak saksi tersebut menjadi anak yang berkonflik dari hukum atau tersangka, kata Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Andika Oktavian Saputra. Pihaknya menjelaskan, ABH adalah tetangga korban dan masih berstatus pelajar. Selain itu, ABH juga bekerja paruh waktu di sebelah rumah anak korban, ucapnya. Tidak hanya itu, ABH memasuki rumah korban dengan cara memanjat dinding dari sebelah rumah korban. Pada saat itu, korban sedang sendirian di dalam rumah, karena ibunya sedang pergi ke pasar, ucapnya. Sebelum pamit pergi ke pasar, ibu korban sempat mengajak korban untuk ikut. Namun, korban tidak mau ikut, karena ingin menonton TV di rumah, katanya. Setelah ABH masuk di dalam rumah, diduga korban kaget dan sempat berteriak. Pada saat melakukan perbuatannya, ABH membekap mulut korban hingga lemas. Usai melakukan perbuatannya, AKP Andika mengungkapkan, ABH memasukkan korban ke dalam karung, lalu meletakkan karung yang berisi anak korban di gudang belakang rumah. Karung tersebut ditemukan oleh ayah korban saat melakukan pencarian anak korban di seluruh bagian rumah, ucapnya. Pihaknya menambahkan, ABH dikenakan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Atas perbuatannya, ABH terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah, tambahnya. Sebelum ditemukan meninggal dalam karung, rumah bocah korban acak-acakan sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya. Seorang bocah berinisial SS berusia 9 tahun di Kabupaten Pemalang yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ironisnya korban ditemukan di dapur rumahnya Desa Kaliparu, Kecamatan Ulu Jami dalam keadaan terbungkus karung. Rizka Septia Ningrum, 18, kakak korban mengatakan, adiknya tersebut sempat dinyatakan hilang sejak Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024, pukul 10 pagi dan baru ditemukan pada Minggu malam sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat ibu pulang dari pasar, adik saya dicari kemana-mana tidak ketemu, kata Rizka Septia Ningrum, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Ia menceritakan, pada saat itu ia menolak diajak ibu ke pasar dan memilih menonton televisi di rumah. Kemudian saat ibu pulang belanja dari pasar, keadaan rumah sepi dan televisi masih menyala namun adiknya itu sudah tidak ada. Dicari-cari tidak ketemu. Akhirnya dinyatakan hilang dengan keadaan rumah sudah acak-acakan mulai dari lemari hingga kasur tempat tidur adiknya juga dalam keadaan basah. Anehnya tidak ada barang berharga yang hilang.
Saya kira bermain ke rumah nenek. Namun saat dicari di lingkungan sekitar, tidak ditemukan keberadaannya, ucapnya. Korban ditemukan ayahnya dalam keadaan terikat tali dan meringkuk di dalam karung dengan tubuh yang sudah berwarna biru. Lalu, bagian mulut mengeluarkan darah serta berbusa. Saat ditemukan posisi tubuh korban seperti bersimpuh, ayah menemukan karung yang mencurigakan teronggok di antara gudang yang dekat dapur rumah. Setelah dibuka, ternyata anaknya yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, ucapnya. Jenazah korban akhirnya dievakuasi ke RSUD Ashari Pemalang untuk proses autopsi guna mengungkap penyebab kematian pelajar kelas 4 SD. Berdasarkan data yang diterima, polisi mengamankan tetangga korban berinisial G yang belum diketahui keterlibatannya dalam kasus dugaan pembunuhan sadis tersebut. Informasi yang diterima, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap G yang sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Polres Pemalang.